Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pendataan non-ASN, di mana ada berita terbaru di website BKN terkait untuk penegasan untuk pendataan non-ASN dari BKN ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa, kami ingatkan lagi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Mana hari ini Bapak Ibu kita cek di website resmi BKN, ya, di portal resminya bkn.go.id itu ada berita terbaru terkait dengan penjelasan terkait dengan pendataan non-ASN. Nah, ini Bapak Ibu berita terbarunya. Kita lihat di sini ada penjelasan terkait dengan penegasan sebenarnya Bapak Ibu, ya, penegasan terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 yang menjelaskan bahwasanya di sini tertulis judulnya bukan untuk pengangkatan ASN. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca Bapak Ibu beritanya, yang mana Kepala Kantor Regional Kanrek 10 BKN Denpasar, yaitu Pak Paulus Dwi Laksono, menyapa masyarakat di wilayah perbatasan bagian timur Indonesia, tepatnya di kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022, yaitu melalui siaran radio Republik Indonesia Atambua. Nah, dimana di sini penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, yaitu saat dikonfirmasi melalui acara Lintas Atambua, Kepala Kanrek 10 BKN menegaskan bahwa pendataan non-ASN saat ini dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, mana pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tegasnya. Nah, kemudian lebih lanjut disampaikan Pak Paulus, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022 lalu, instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut, yaitu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambat pada 22 Oktober 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, yaitu melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Dan tentunya rekan-rekan horor sekalian, silakan mengkomunikasikan ataupun berkoordinasi dengan admin instansi setempat untuk terkait dengan perbaikan data, ataupun bagi rekan-rekan yang masuk pendataan namun tidak masuk ke dalam tahap prafinalisasi kemarin Bapak Ibu, tentunya memenuhi syarat atau sesuai dengan surat edaran Menpan RB Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di sini penjelasan lanjutnya, di penghujung acara Kepala Kanrek 10 BKN ini menghimbau seluruh masyarakat, ya, khususnya tenaga non-ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum. Ya, di sini ada peringatan Bapak Ibu dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN, yaitu kepada seluruh tenaga non-ASN di Atambua atau tentunya di seluruh Indonesia Bapak Ibu, ya, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi P3K atau PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, segera laporkan dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau Kantor Regional 10 BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia, pungkasnya. Tentunya bagi rekan-rekan semua honorer, ya Bapak Ibu, jika ada yang menjanjikan atau oknum-oknum menjanjikan tidak bertanggung jawab untuk langsung pengangkatan tanpa tes atau menjadi ASN, tentunya Bapak Ibu segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan himbauan dari pejabat BKN ini Bapak Ibu. Nah, hal senada diungkapkan Kepala Kantor Regional 10 BKN Pak Paulus Dwi Laksono saat menerima audiensi jajaran Sekretariat Daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang pada Rabu 12 Oktober di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Pak Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam surat Menpan RB, ya, tentang pendataan tenaga non-ASN yang sudah sering kita juga bahas Bapak Ibu, ya, di lingkungan instansi pemerintah. Jadi jangan sampai menyimpang dari aturan,
ya. Di sini penegasan lagi, jangan sampai menyimpang dari aturan karena pejabat pembina kepegawaian atau PPK harus menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang mengandung sanksi pidana dan administrasi tuturnya. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu juga kita mendapatkan penjelasan terbaru bagi rekan-rekan yang tidak masuk dalam pendataan. Jadi hingga saat ini belum ada ya kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut ya, untuk rekan-rekan yang tidak masuk ke dalam pendataan non-ASN. Tentunya bagi rekan-rekan yang sebelumnya sudah mengetahui dari siaran pers ataupun surat edaran Menpan RB perihal nomenklatur jabatan ya Bapak Ibu. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian. Jadi silakan terus dipantau portal pendataan non-ASN ataupun di website instansi masing-masing terkait dengan pendataan non-ASN. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan honorer sekalian untuk melakukan perbaikan data terkait dengan mungkin data Bapak Ibu ataupun yang belum masuk pendataan yang masuk kriteria, silakan hubungi admin instansi setempat terkait dengan Bapak Ibu bisa masuk ke dalam database BKN ataupun data dasar non-ASN untuk pemetaan non-ASN terkait dengan penyelesaian permasalahan honorer tentunya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.